Di video kemarin yang review MSI Vector, itu ada yang komen nih di YouTube-nya Agres. Di belakang tuh laptop apa ya? Titan bukan? Please, Titan yang baru kek. Ternyata Grace Friend ini pada cukup jeli juga ya tiap nonton video review kita. Oke lah, tanpa perlu basa-basi, ini dia nih, Mr. Grace datengin unitnya. MSI Titan 18HX 2025. Gue Mr. Grace dari Agres ID. Kuy, review brother. Buat kamu yang pengen beli laptop, rakit PC, handphone, aksesoris, atau pengen beli peripheral lainnya, langsung aja nih, belanjanya ke Agres ID aja sekarang. Karena di Agres menyediakan berbagai macam barang-barang ICT dengan berbagai macam brand ternama di dunia. Belum lagi nih, Agres juga udah punya lebih dari 170 toko cabang yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia dan punya asuransi perlindungan produk seperti laptop, yaitu Agres Protect. Dan produk yang di-cover oleh Agres Protect pun ini udah pasti dilindungi dari berbagai macam resiko kerusakan tidak terduga. Salah satunya ketumpahan cairan. Jadi tunggu apa lagi? Cari laptop Agres aja. Setelah hampir 1 tahun yang lalu, akhirnya kita review MSI Titan 18HX lagi, dan kali ini yang tahun 2025. Untuk first impression sendiri, Mr. Grace mungkin nggak akan terlalu bahas detail ya, karena sebenarnya Titan yang 2025 sama Titan 2024 kemarin ini bodinya sama persis. Dan kalau kamu masih penasaran sama penjelasan first impression-nya, mungkin kamu boleh nonton video review yang tahun lalu nih. Yang pasti, si Titan ini desainnya ini keren dan minimalis untuk sebuah AI PC desktop replacement. Paling cuma interiornya aja nih yang tampilannya ini bisa dibilang penuh RGB karena udah menggunakan perky backlit RGB buatan SteelSeries. Dan kalau kamu mau ganti-ganti warna, ini juga bisa kamu atur sendiri dengan banyak opsi melalui software SteelSeries GG. Terus keyboardnya juga sama kayak yang seri sebelumnya. Udah menggunakan mechanical keyboard dengan switch dari Cherry MX. Dimana feel mengetiknya ini enak banget ya, Grace Friend. Paling enak di antara seluruh laptop yang pernah Mr. Grace coba. Nggak lupa juga haptic touchpad dari Titan 18HX seri tahun lalu ini juga masih dipertahankan di sini. Salah satu berita baik yang dipertahankan di Titan sekarang juga ada pada layarnya. Nih, layarnya yang gede ini nih. Si layar 18 inch beresolusi 4K UHD+, panelnya mini LED, dan color gamut 100% DCI P3 ini masih dipertahankan. Dengan tambahan display HDR 1000 VESA Certified, per unit calibration, dan brightness yang mencapai 1000 nits. Ini sih jadi spek yang cocok banget ya buat digunain sama content creation profesional ataupun profesional di bidang STEM. Tapi nggak cuma itu, kalau kamu pengen gunain layarnya ini buat dipakai main game, refresh rate-nya juga lumayan kenceng kok, Grace Friend, di 120 Hz. Ya memang sih, kalau untuk penggunaan e-sport profesional gitu ya, yang memerlukan refresh rate sampai tumpah-tumpah, ini mungkin ya bukan yang rekomen. Tapi kalau kamu pengen nikmatin game dengan settingan grafis rata kanan dan kualitas yang mumpuni, jelas ini adalah layar yang cocok. Paling yang jadi agak pembeda dari Titan 18HX seri sebelumnya ada pada di bagian port dan konektornya. Sebenarnya secara layout dan jenis ini masih hampir sama persis. Tapi bedanya cuma di port Type-C-nya aja. Kalau tahun lalu kan masih Thunderbolt 4. Kalau yang baru ini udah Thunderbolt 5. Selebihnya sih kayak konektivitas, audio, dan webcam itu masih sama persis. Dan buat kamu yang penasaran, ini dia nih, tes webcam dan audionya. Berikut ini adalah tes webcam dari MSI Titan 18HX. Kurang lebih hasilnya kayak gini nih, Grace Friend. Menurut kalian gimana? Bagus atau enggaknya? Ramein aja di kolom komentar. Nah, saatnya kita masuk ke yang serba baru, yaitu bagian spesifikasi internalnya. Untuk CPU-nya sendiri, si Titan 18HX ini udah menggunakan Intel Core Ultra 9285HX. Ini sih untuk sebuah seri CPU mobile-nya Intel, ini yang flagship-nya nih. Dimana secara konfigurasi dia punya 24 core 24 thread dengan max frekuensi yang kenceng nih di 5,5 GHz dan smart cache yang gede ya di 36 MB. Dan karena ini Intel Core Ultra, tersedia juga NPU Intel AI Boost, jadi cocok banget nih buat kamu mungkin pengguna STEM yang sering menggunakan software AI. Nah, ini NPU-nya bisa bekerja dengan baik nih. Cukup keren sih sebuah laptop gaming desktop replacement sekarang ini kayak udah dilengkapi dengan NPU laptopnya. Terus yang spesial nih, di GPU-nya, Grace Friend. Discrete GPU-nya, dia udah pakai NVIDIA GeForce RTX 5090 laptop. Dimana secara spek dia punya 10.496 CUDA cores, TGP-nya 175 watt, dan VRAM nih gede banget ya. Bukan 16 GB lagi, tapi 24 GB GDDR7. Wow, tuh sih gede banget.
Dan pastinya karena dia RTX 50 series, dia support fitur kayak Ray Tracing, DLSS 4, Multi-Frame Generation, dan Resizable Bar. Yah, akhirnya kita kesampaian ya review laptop dengan GPU RTX 5090. Finally. Oh yes. Terus masuk ke bagian lainnya, yaitu RAM, di mana dia udah menggunakan kapasitas yang cukup gede ya, 64 GB DDR5, dan clock speed-nya ini 6400 MHz. Agak sedikit berbeda dari seri yang tahun lalu, di mana dia pakai 128 GB DDR5, cuma clock speed yang tahun lalu kan mentok cuma 3600 MHz, kalau yang sekarang ini 6400, hampir 2 kali lipat. Dan tentunya sih dia upgradable ya, cuma ya 64 GB ngapain di-upgrade lagi, guys friend? No. Terus untuk SSD, dia udah menggunakan NVMe PCIe Gen 4 dan dia udah 3 slot. Dan 3 slotnya ini udah di RAID 0 sehingga digabung jadi 2 tera kali 3, yaitu 6 terabyte. Gede banget. Dan tersedia slot SSD tambahan juga, dan ini udah support PCIe Gen 5. Terus untuk SSD bawaannya punya speed yang ini bukan lumayan kencang lagi, tapi sangat kencang. Dimana untuk kecepatan read-nya ini mencapai 14,5 Gbps dan write hampir 10 Gbps. Terus baterai juga gede banget, kapasitasnya 99 Wh dengan power adapter yang mencapai 400 Watt. Dan terakhir, cooling sistemnya sendiri udah menggunakan vapor chamber cooler, dimana dia punya 2 fan, 4 exhaust, plus 3D cooling stand. Dan tadi kan Mr. Grace juga dijelasin, kalau misalkan slot keempatnya ini support PCIe Gen 5, dan itu memang terkenal kencang banget, tapi panas juga. Tapi tenang aja, untuk exhaustnya sendiri, dia udah tersedia exhaust yang mengarah ke PCIe Gen 5. Jadinya untuk pendinginan SSD udah pasti optimal. Suhunya terjaga. Oke, kita langsung masuk aja ke pengujian. Kita mulai dari sintetis CPU-nya terlebih dahulu. Ini angka skornya memang paling besar di antara semua laptop yang pernah kita review nih, guys friend. Di 3D Mark Time Spy, CPU skornya ini hampir 18.000 poin. Terus Cinebench 2024 multicore-nya ini gede banget ya, di 2284 poin, dan single core di 134 poin. Dan yang lebih mengerikan, ini ada di data Cinebench R23-nya. Multicore-nya hampir 40.000 poin, dan single core di 2186 poin. Dan jujur, ini menarik banget nih, guys friend, karena Ultra 9285HX ini kan masih bisa dibilang CPU mobile ya, karena kan laptop nih, bukan desktop. Tapi berdasarkan data yang udah kita testing, ini kemampuan CPU-nya ini beneran setara banget sama CPU desktop. Bahkan lebih tinggi dari Ultra 7265K, dan selisih sedikit sekali untuk mencapai Ultra 9285K. Emang gokil sih CPU ini, guys friend, bener-bener desktop replacement banget. Terus untuk pengujian GPU-nya, Firestrike sendiri ini dapat angka di 50 ribuan poin. Ini pertama kali nih, guys friend, ada GPU mobile yang bisa tembus angka segitu. Time spy-nya juga nih, hampir 24.000 poin. Terus Port Royal 15.574 poin, dan Still Nomad ini gila sih. Sebelumnya belum pernah ada GPU laptop yang bisa tembus sampai 6.011 poin di Still Nomad. Ya, jadi kan ini udah jelas ya, menjadikan GPU RTX 5090 laptop ini sebagai GPU flagship dengan performance yang paling kenceng. Dan kalau penasaran sama tes gamingnya, tunggu dulu. Abis ini kita tes gaming. Karena sebelum masuk ke gaming, ada baiknya kita bahas cooling sistemnya terlebih dahulu. Dimana ketika Mr. Grace menggunakan stress test, ini angka konsistensi tinggi banget. Di atas 97% semua nih, dan ini lolos. Bahkan terendahnya aja di 98,6% doang. Dan suhu CPU GPU-nya berkisar di antara 70-85 derajat Celcius. Dan kita bisa lihat sendiri ya dari data berikut ini, kalau vapor chamber cooling si Titan ini bener-bener GG abis. Karena GPU load-nya sendiri bisa di-push 100% hingga terus-menerus tanpa ada thermal throttling. Terus ini berimbas pada suhu CPU GPU yang stabil berkisar di 70-85 derajat Celcius aja. Jadi itu juga bikin frame rate-nya tetap konsisten. Terus untuk penggunaan content creation juga mumpuni banget, kayak render ke 4K 60 under 2 menit aja, dan bahkan Full HD 60 under 40 detik. Jadi ya, performance buat content creation-nya sama sekali nggak perlu diraguin lagi, guys friend ya. Oke, mungkin tanpa perlu basa-basi, kita langsung masuk ke tes gaming aja. Berikut ini tes gaming kita. Excellent. Do something while it lasts. More reinforcements.
Gimana angka testing Grace Friend? Kenceng banget ya, padahal mainnya game di 4K loh. Dan jujur, Mr. Grace belum puas sih dengan angka segitu. Mungkin kita tes ke limitnya lagi kali ya si laptop Titan 18AX ini. Hey, are you ready? Oke lah, langsung aja kita tes menggunakan monitor dual 4K. Let's check it out. Paling gede 55. Gimana Grace Friend? Emang gila ya laptop yang satu ini. Main di resolusi dual 4K, settingan rata kanan, ray tracingnya on, dan itu game AAA terbaru semua. Masih bisa dapetin jumlah FPS yang smooth. Aduh, ngeri nih, emang ngeri banget. Udah lah, langsung aja kita masuk ke pembahasan harga. How much? Karena kamu pasti mulai penasaran kan sama harga laptop yang satu ini. Speknya serba rata kanan, layarnya juga bisa dibilang rata kanan, semuanya serba rata kanan. Tapi kira-kira harganya berapa sih Mr. Grace? Tenang aja, laptop ini nggak mahal. Harganya cuma 109.499.000 aja. Kalau kamu anak dari bos pengusaha tambang sih, harga sini nggak akan mahal-mahal banget, Grace Friend. Terus di paket pembelian laptop ini juga udah disertakan Windows 11 Home, Office Home Student, MSI Gaming Mouse, MSI Flash Disk, dan free Grace Protect selama 1 tahun. Terus kalau kamu penasaran sama kompetitor terdekatnya dia, ini juga bisa dibilang ada satu nih Grace Friend, kompetitor yang bisa dibilang speknya ini cukup mirip. Memang sih layarnya belum 18 inch, masih di 16 inch, yaitu Asus ROG Scar 16 G835LX. Tapi sayangnya unitnya masih belum ready nih di Agres ID. Statusnya itu sampai saat video ini dibuat masih pre-order. Jadi kesimpulannya Grace Friend, satu hal yang pasti, si MSI Titan 18AX ini bisa dibilang sebagai salah satu laptop paling kencang yang ada di muka bumi saat ini. Dan mungkin layak ya untuk disebut one of the best atau one of the fastest desktop replacement. Karena di pengujian tadi kita udah lihat sendiri ya, bagaimana raw performance yang diberikan oleh laptop yang satu ini. Main game 4K itu masih bisa dapetin jumlah FPS yang kencang banget, padahal mainnya settingan rata kanan dan ray tracingnya on. Terus untuk editing juga, itu render 4K aja, under 2 menit. Belum lagi untuk spek yang dikasih, Ultra 9, 285HX lagi, RTX 5090, RAM-nya 64GB DDR5, terus SSD-nya 6TB. Itu sih nyimpen file dari kamu kecil sampai kamu gede, harusnya muat tuh. Dan ini sih bikin Mr. Grace jadi bertanya-tanya, kalau sekarang aja udah ada laptop sekencang ini, gimana generasi ke depannya ya? Tapi satu hal yang pasti, laptop ini adalah laptop yang cocok buat kamu para entusias, ataupun profesional yang bekerja di bidang STEM, serta profesional di bidang konten kreator. Dan yang jelas ini bukan untuk kaum menang-mending ya, karena harganya udah setara kayak mobil second. Buat kamu yang pengen beli, si Titan 18AX ini ready stock di Agres ID, atau kamu bisa kunjungi link yang udah Mr. Grace taruh di kolom deskripsi. Well, Grace Friend, Mr. Grace pengen ucapin terima kasih banyak ya buat Grace Friend yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Dan berkali-kali Mr. Grace gak pernah bosan untuk ingetin, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube-nya Agres ID, dan pasti ini kamu nyalain notif loncengnya biar gak ketinggalan video review menarik lainnya dari Mr. Grace dan Agres ID. Serta kalau kamu punya masukan atau mungkin kepengen komen ya, kayak komen sebelumnya tuh di awal-awal tadi, Mr. Grace review laptop ini dong, review laptop ini, langsung aja taruh di kolom komentar karena Mr. Grace pasti akan baca. Alright, I'll see you in the next video. Share video ini kepada kerabat, check out langsung di Agres terdekat. See you and ciao Grace Friend. Bye. Itu apa? Apa ini? Ini, review ini. Pulang dulu Pak. Besok aja.